Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Nur Asikin, NIM F0271201003 dari Program Studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, materi yang berjudul Islam dan Tantangan Modernitas. A. Islam dan problematika sosial. Terma problematika sosial sesungguhnya menjadi terma yang dapat dibincangkan dari berbagai aspek, budaya, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Meski demikian, pembicaraan mengenai problematika sosial agaknya lebih cenderung diarahkan pada aspek perekonomian masyarakat seperti masalah kemiskinan yang memiliki integrasi dengan konsep zakat di dalam Islam. B. Islam dan modernisasi. 1. Pengertian modernisme Islam. Kata modernitas, modernisme menurut KBBI artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia jelas bukan istilah original atau asli melainkan diekspor atau diambil dari bahasa asing modernization, berarti terbaru atau mutakhir, menunjuk kepada perilaku waktu yang tertentu atau baru. Akan tetapi, dalam pengertian yang luas, modernisasi selalu saja dikaitkan dengan perubahan dalam semua aspek kawasan pemikiran dan aktivitas manusia sebagaimana kesimpulan Rusli Karim dalam menganalisis pendapat para ahli tentang modernisasi. 2. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi imperialisme Barat dan kontak dunia Islam dengan dunia Barat, sedangkan faktor internal meliputi kemunduran pemikiran Islam dan bercampurnya unsur non-Islam ke dalam Islam. C. Penyebab modernisasi dalam perkembangan Islam. 1. Gerakan fundamentalisme. Istilah fundamentalisme muncul pertama kali di kalangan agama Kristen di Amerika Serikat. Istilah ini pada dasarnya merupakan istilah Inggris kuno kalangan Protestan yang secara khusus diterapkan kepada orang-orang yang berpandangan bahwa Alkitab harus diterima dan ditafsirkan secara harfiah. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata fundamental sebagai kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar, pokok, mendasar, diambil dari kata fundaments yang berarti dasar, asas, alas, fondasi. Dengan demikian, fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. 2. Modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai 19. Sistem sosial yang baru ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya serta juga ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. 3. Globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal atau mendunia. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain. 4. Industrialisasi. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, spesialisasi, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. 5. Urbanisasi.
Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004 menyatakan bahwa urbanisasi adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian. 6. Sekularisme. Istilah sekular berasal dari bahasa Latin seculum yang memiliki dua konotasi, yaitu waktu dan tempat. Waktu menunjukkan sekarang, sedangkan tempat dinisbahkan kepada dunia. Jadi seculum atau sekuler berarti sebuah pola pikir yang hanya terbatas memikirkan saat ini dan tempat ini, sehingga mereka tidak peduli lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pemikiran sekuler ini adalah pemikiran yang mempercayai hari akhirat, tetapi ia adalah manusia yang mengambil sikap tak acuh terhadap kehidupannya akhiratnya di masa mendatang. Adapun sekularisasi dalam kamus ilmiah adalah hal usaha yang merampas milik gereja atau penduniawian. Sedangkan sekularisme adalah sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama. Kesimpulan. Problematika sosial yang terjadi pada peradaban masyarakat Islam di zaman sekarang dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, budaya, sosial, dan politik, yang pada dasarnya masyarakat Islam di zaman sekarang sangat mengutamakan solidaritasnya yang seimbang dan sekeyakinan, sehingga muncul banyak permasalahan dan menjadikan Islam menjadi terpecah belah. Hukum-hukum Islam yang dibuat dan dibukukan oleh ulama-ulama terdahulu pun dianggap sudah tidak sesuai dengan Islam di zaman sekarang yang sudah banyak mengalami proses perubahan. Modernisasi Islam adalah upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk mensesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Latar belakang lahirnya modernisasi Islam dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya imperialisme Barat dan kontak dengan modernisasi Barat, sedangkan faktor internal diantaranya mundurnya pemikiran Islam dan tercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur lain. Proses yang menyebabkan modernisasi Islam antara lain dipengaruhi oleh gerakan fundamentalisme, modernisasi, globalisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif modernisasi adalah mudahnya penyebaran agama Islam melalui berbagai media yang canggih, melalui internet, TV, radio, majalah, dan sebagainya. Dampak negatif dari modernisasi adalah terjadinya perpecahan antar umat Islam karena perbedaan teologi, politik, dan sebagainya. Tidak berlakunya hukum-hukum syariat Islam karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang menghalalkan segala cara yang mengatasnamakan Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.